teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Jadi sesuai thumbnail yang udah kalian lihat di video kali ini, kita bakal bahas seputar dunia perawat. Langsung aja sama temen aku di sini. Boleh langsung perkenalkan namanya? Halo semuanya teman-teman Rita, nama aku Wendy Widyaningsi. Sekarang aku mahasiswa keperawatan semester 4. Nah, aku mau nanya nih, kamu itu sekolah perawat di mana? Nah, aku sekolah perawat di Akademi Keperawatan Krisusada Jakarta. Jadi kampus aku itu di bawah naungan Korps Marinir. Nah, aku mau nanya nih, Korps Marinir itu apa sih? Mungkin ada Oh, teman-teman ya, yang nggak boleh. tahu. Korps Marinir itu di bawah naungan TNI Angkatan Laut. Nah, berarti nanti kalau lulus dari Akademi Kris Husada itu langsung masuk ke dunianya TNI AL atau bisa ke rumah sakit pada umumnya atau RSUD dan sebagainya. Bisa banget dong. Justru kampus kita itu kerjasama sama rumah sakit AL kayak Minto Harjo sama di Marinir Cilandak. Jadi nggak usah takut lagi nih, misalnya kalau udah lulus dari Kris Husada tuh bingung gitu mau di rumah sakit mana. Benar. Udah bukan direkrut juga sih, jadi adalah pilihannya gitu. Nah, aku juga mau nanya, di kampus kamu itu ada jurusan apa aja sih selain perawat? Mungkin ada yang lain atau emang khusus perawat? Dan tingkatannya itu ada apa aja? Misalnya D3 aja atau D4 aja gitu? Di kampus aku itu ada jurusan kebidanan sama perawat 2 aja, itu kita D3 dua-duanya. Aku mau nanya juga nih, kenapa kamu lebih pilih perawat dibanding bidan? Atau mungkin ada farmasi kali ya yang mirip-mirip sama perawat. Nah, kenapa kamu pilihnya perawat? Kenapa aku milih tenaga kesehatan perawat? Karena emang udah cita-cita dari SD itu pertama. Sebenarnya disetujunya waktu itu tuh bidan, cuma aku kayak kurang tertarik, pengen lebih holistik, jadi lebih luas kalau perawat itu kan. Jadi aku pengen jadi masuk perawat. Sama satu lagi, kalau jadi perawat itu kita kayak lebih banyak bersyukur untuk keadaan sehat gitu kan. Kalau di rumah sakit kita banyak lihat orang sakit. Nah, kamu kan D3 ya, aku mau nanya dong, di kampus kamu tuh ada sistem PKL gitu nggak sih? Misalnya ya, kayak kamu ditaruh di rumah sakit ini selama beberapa bulan. Ada nggak sih di kampus kamu program PKL sih ya istilahnya? Pasti ada dong. Kalau misalkan D3 itu pasti ada praktek di setiap semester ya. Sebenarnya nggak setiap semester sih, jadi kita, dari awal mulai praktek itu semester 2 kita praktek perawatan dasar. Jadi kita praktek pertama itu di semester 2, terus semester 3, 4, 5, 6 kita pasti praktek gitu. Nah, kalau untuk waktunya sekali praktek itu berapa bulan? Kalau aku kan misalnya sekali praktek tuh 6 bulan kan, langsung setengah tahun. Nah, kalau perawat tuh kira-kira dalam semester itu prakteknya berapa bulan? Kalau di waktu itu semester 2 itu sekitar 3 minggu aja di rumah sakit. Terbagi di rumah sakit yang ada di Jakarta. Kalau di kampus aku nih ya, aku sebutin kerjasama itu sama di Rumah Sakit Marinir, Rumah Sakit Pasar Minggu, di Rumah Sakit RSUD Depok, sama di RSUD Jakarta keperawatan dasarnya. Jadi kamu tuh waktu SMA itu ambil jurusan apa? Misalnya apa emang kamu dari IPA atau mungkin kamu dari IPS? Dan bisa sekalian jelasin ke teman-teman, bisa nggak sih kalau SMA-nya IPS mau ambil jurusan perawat? Oke, kalau di kampus aku itu bisa banget ya ngambil jurusan IPS. Mau kamu dari SMK akuntansi, SMK apa aja bisa banget masuk di kampus aku. Jadi gak usah khawatir untuk jurusan IPS atau yang lain. Yang penting kamu serius untuk masuk dunia perawat gitu. Berarti kamu dulu SMA-nya jurusan? Aku dari SMK keperawatan ya, di SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Berarti emang dari SMK tuh udah ambil perawat gitu. Jadi kuliahnya tinggal lanjutin. Jadi tinggal meluruskan aja ilmunya, melanjutkan. Nah, aku mau nanya nih, misalnya ya ada anak nih dari IPS gitu pengen masuk perawat, tapi kan dia ragu nanti tuh di perawat belajarnya apa, terus bisa atau enggak ya kayak gitu. Nah, bisa nggak sih tolong dijelasin ke teman-teman? Jadi perawat itu kasarnya aja sih, nggak harus semua pelajarannya ya. Jelasin dikit aja mata kuliah yang ada di keperawatan, jurusan keperawatan tuh apa aja? Oke, aku nyebutin yang paling sering dipelajarin, yang penting banget untuk dipelajari perawat itu. Yang pertama tuh anatomi fisiologi. Belajar untuk keseluruhan di tubuh kita, biar kita tahu nanti
kayak gimana sih untuk melayani pasien. Yang kedua itu komunikasi, biar kita tahu gimana sih cara komunikasi yang baik untuk pasien. Nggak asal kayak misalkan kayak yang kalian tahu kan kayak perawat tiba-tiba langsung masuk aja. Sebenarnya itu ada komunikasinya, kita belajar komunikasi untuk penyembuhan pasien, namanya komunikasi terapeutik. Sama belajar ini metodologi keperawatan. Sebenarnya sih kayak jatuhnya kayak bikin asuhan keperawatan gitu. Nah, aku pengen nanya nih, dari beberapa mata kuliah yang kamu jelasin, ada nggak sih mata kuliah yang bikin sulit gitu? Bikin kayak Sebenarnya nggak sulit sih ya, belajarnya. susah gitu ya. Kalau yang semester awal itu tuh paling susah menurut aku itu ini nih, anatomi fisiologi. Karena di sini tuh yang banyak banget remet, banyak banget hafalan struktur tubuh manusia, ini banyak banget. Sama yang semester ini tuh aku susah itu belajar keperawatan medikal bedah, itu susah. Enak dan nggak enaknya jadi seorang perawat kedepannya tuh apa? Yang pertama itu kita bermanfaat bagi keluarga, ya kan? Kita jadi tahu kayak penyakitnya, kayak kita tahu cara pencegahannya penyakit ini tuh apa, itu sukanya tuh ya. Kalau dukanya pasti kalau udah jadi perawat itu kita dinas mulu, jauh dari keluarga. Sebenarnya nggak jauh dari keluarga sih, kayak waktunya terbagi aja gitu sama keluarga. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pengen tahu, biasanya kalau kuliah jurusan perawat itu per semesternya kena berapa sih kira-kira aja ya? Oh ya, ini khusus dia per swasta ya, kayak kampus aku. Pertama itu waktu zaman aku ya, karena zamannya itu pasti beda-beda, pasti naik ya setahu aku. Waktu semester 1 itu sekitar 11 juta. 11 juta itu kayak semester awal udah dapet seragam, camping day, gitu-gitu. Semester 2-nya itu sekitar 11 juga sama. Terus semester 3-4-nya udah 7 juta sih waktu aku. Gitu. Oh, jadi makin tinggi semester kita makin turun? Insya Allah makin turun. Nah, aku juga mau nanya, kalau di kampus kamu itu kalau misalnya kan tadi ada PKL kan, itu ada biaya tambahan lagi atau emang udah sama biaya per semesternya? Semester itu udah sih, itu udah pernah ada perhitungan semester, jadi untuk praktek nggak usah bayar lagi, udah termasuk di duit SPP. Emang bener ya kalau sebagian besar perawat itu sukanya sama TNI atau nggak tertariknya dengan sosok yang berseragam? Apalagi kampus kamu kan di bawah naungan TNI AL kan. Coba dong dijelasin. Aduh, berat Ini banget. kita klarifikasi langsung deh sama anak perawat. Aduh, sebenarnya berat banget nih pertanyaan jawab ya. Gimana ya? Sebenarnya saya sendiri sih belum pernah yang namanya kenal sama TNI, Brimob, polisi. Beneran, belum pernah kenalan, walaupun di depan itu ada mes Bintara TNI. Beneran aku belum kenalan, tapi dari pengalaman teman-teman aku itu pacarnya ya TNI, ya polisi gitu-gitu. Tahu aku sih, kalau menurut aku ya, kalau misalkan TNI polisi itu mungkin kayak berwibawa, terus yang penting juga PNS gitu kan, terjamin nanti kitanya. Tapi nggak tahu juga dari TNI-nya kenapa Dijodohin. Iya, sama perawat gitu. Aku nggak tahu ya, soalnya aku belum pernah pacaran. Curhat. Maksud lo ada yang jodohin lo di sini gitu? Enggak. Terakhir aku mau nanya nih, harapan kamu untuk para perawat di Indonesia tuh apa sih? Bisa dong di-sharing ke teman-teman. Semoga nanti perawat yang ada di Indonesia ini semakin maju, semakin profesional, semakin berkualitas, semakin bermanfaat untuk semua orang, dan juga semoga profesi kita tuh semakin dihargai di mata masyarakat. Mungkin segitu aja harapan aku untuk perawat di Indonesia. Nah teman-teman, jadi sampai sini aja videonya, karena ini juga udah cukup panjang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang jelas. Kalian bisa langsung tanya aja di kolom komentar atau bisa langsung DM Weni. Instagramnya bisa cek di description box. Dan ya, sekian aja video kali ini. Jangan lupa untuk tonton video-video aku yang lainnya. Jangan lupa untuk di Like, subscribe, dan komen. dadah.